Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arius Budiman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang belajar perulangan di Python. Mengenal perulangan. Di sini ada perulangan atau juga sering dikenal dengan looping, merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Sini contohnya itu membuat program sederhana menambahkan 1 sampai 5. Di sini ada codingannya, bisa dilihat sendiri, dan di sini kita akan mencoba menggunakan PyCharm. Di sini sudah saya mengetikkan codingannya. Tinggal kita run saja, apa yang akan keluar apakah sesuai atau tidak. Mari kita run. Jadi di sini kalau agak lelet, maaf ya, soalnya laptopnya ini agak lelet. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini keluar 1 sampai 5, ini saja. Tapi bagaimana kalau range-nya sampai 100, 1000, 10.000 dan selebihnya? Bakalan males dong kalau kita mengetik satu seperti itu. Maka dari situ kita lebih efisien dibuatlah perulangan. Jadi di sini bahasa perulangan termasuk Python. Perulangan sendiri paling umum dibagi dua, yaitu for dan while. Keduanya ini memiliki perbedaan pada segi penggunaan. Dikatakan jika for lebih digunakannya dalam perulangan jika sudah diketahui jumlah perulangannya, sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya belum ditentukan atau uncountable. Jadi perbedaannya itu for dan while ini, jika for perulangannya sudah diketahui jumlah perulangannya, sedangkan while belum diketahui jumlah perulangannya. Di situ perbedaannya. Jadi di sini baik for dan while keduanya merupakan block code sama seperti if else, jadi dipastikan ada indentasi di dalamnya. Jadi yang pertama kita bahas itu perulangan for. Di sini kita sudah bahas sebelumnya. Di sini perulangan jenis countable, ini rumusnya. Jadi di sini variabel dalam rekursi for di atas digunakan menampung nilai sementara dari tipe data urutan atau rangkaian seperti string, list, tuple, dan lain-lain. Beralih ke baris di bawahnya, agar kode tersebut bisa diulang nantinya, maka beri ruang atau spasi agar menjorok ke kanan. Karena aturan indentasi berlaku di sini. Ada ini juga dapat diketikkan tubuh dari perulangan for. Lalu bila ingin keluar dari tubuh atau blok code for, maka diajarkan baris code selanjutnya dengan instruksi for sebelumnya. Oke, di sini ada prakteknya, bisa kita lihat rumusnya ini for one in range 10. Kita coba di PyCharm. Nih, mari kita run. Di sini keluar ayam ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Jumlah ayamnya berapa itu sudah keluar di sini. Lanjut. Kita lanjut saja. Di sini ada lanjut. Fungsi range 10 digunakan untuk membuat urutan dengan panjang 10, mulai angka 0 sampai 9. Kemudian seperti rumus sebelumnya, i merupakan variabel digunakan untuk menampung nilai sementara dari urutan yang dihasilkan dari fungsi ring. Mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Di sini mengakses anggota suatu tipe data ini sudah dilengkapi dengan codingannya, website copying in. Jadi yang keluar itu copying in. Mari kita coba. Ini dia. Mari kita run. Maka dia keluarnya bukan ke samping gini, jadi ke bawah copying in. Tunggu sebentar, nih dia copying in seperti yang saya bilang tadi. Lanjut saja. Kemudian for terhadap list. Di sini ada nama siswa Ani, Budi, Cika, dan Eka. Jadi keluarnya itu enggak sejajar gini, jadi berurutan gini dia keluarnya. Kita coba lagi di PyCharm dia run.
maka yang keluar itu nama-nama siswanya. Nih, nama-nama siswanya sudah keluar. Lanjut, perulangan while. Sedangkan while adalah perulangan uncountable atau perulangan yang jumlah proses pengulangan tidak ditentukan. Ia akan menyalakan baris kode di dalam blok kodenya secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sini ekspresi yang dimaksud merupakan suatu kondisi atau kode yang kita buat sekali lagi. Maka dari itu, while terkenal rentan dengan yang namanya perulangan tak terbalas atau envelope seperti di atas. Jika ingin menghentikannya, tekan Ctrl C. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dalam mengatasinya, di sini sudah ada angka 1, while angka 10, print angka 1. Jadi yang keluar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi di sini dapat membuat nilai 1 dalam variabel angka bertambah akan mencapai batas sudah ditentukan sebagai berikut. Sini kita coba. Yang keluar angkanya 1 sampai 10. Oh, error. Sorry, error dulu. Nih. Ini dia angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dia kita yang ngomong tadi. Lanjut. Ini perulangan bersarang, baik for maupun while keduanya dapat diisi dengan perulangan lagi di dalam blok kodenya. Hal ini disebut perulangan bersarang atau next loop. Prakteknya bisa dilihat di sini. Ini for baris in range 5. Ini kita contohkannya di sini. Kita run. Maka hasilnya keluar. Kita tunggu sebentar. Nih, bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5. Jadi mungkin materinya sampai situ saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.